Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita kembali lagi di pemrograman web lanjut. Nah, kali ini setelah kalian belajar untuk create, menambahkan data, lalu membaca database ya di website CI. Lalu selanjutnya kalian sudah belajar untuk menghapus satu baris data. Nah, yang ini adalah seri terakhir dari CRUD CI kita, yaitu untuk mengupdate data. Nah, untuk mengupdate data, itu nanti stepnya akan sama seperti di native, di mana dia itu harus membutuhkan penunjuk, ya. Lalu setelah itu, dari penunjuk itu, dia akan memilih mana data yang akan diedit. Nah, nanti setelah itu, datanya itu akan ditampilkan ke dalam form, ya. Formnya itu khusus untuk edit. Jadi, di dalam form itu nanti isiannya akan langsung muncul mana yang nanti akan diedit oleh penggunanya, seperti itu. Dan ya saya terangkan sekali lagi, jadi kalau misalkan di tutorial ini, itu memang sebaiknya kalian memperhatikan dari apa yang saya ucapkan gitu ya. Jadi jangan sampai hanya mengikuti codingan saja tapi tanpa memahaminya, karena ada beberapa yang error ya, ada yang keliru mungkin, karena mungkin kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan kalau misalkan nanti mengikuti tutorial ini atau yang sebelum-sebelumnya, bahkan untuk yang sesudah tutorial ini ya, itu kalian harus memahami apa yang saya katakan. Kalau misalkan kecepatan ya, misalkan terlalu cepat nih, kalian bisa melambatkannya di YouTube atau di aplikasi kalian. Nah, kalau misalkan terlalu lambat, kalian bisa langsung cepatkan gitu ya. Tapi dengan catatan, sekali lagi kalian harus paham apa yang saya katakan, seperti itu. Nah, di sini ya sudah ada ya diagram-diagram yang saya buat untuk menjelaskan. Yang pertama kita punya halaman view ya. Halaman view ini adalah halaman paling awal untuk menampilkan semua jenis data ya. Data nama, alamat ya. Lalu ada name gitu. Nah, di situ kalian sudah lihat ada tulisan hapusnya gitu kan. Nah, nanti di sebelahnya itu akan saya tambahkan link untuk edit, dan nanti setelah link itu diklik, ya editnya itu diklik, maka dia itu akan mengirimkan nomor, ya, yang mana nomor ini kita gunakan untuk memanggil data berdasarkan nomor yang diklik oleh pengguna, ya. Jadi di sini ada controller, ya, dari sini dari view-nya, dan sekali lagi saya jelaskan controller ini yang untuk memanggil data. Dia itu akan mengambil data berdasarkan dari nomor yang dikirim oleh view yang sebelumnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, nanti setelah itu dia kembali ke model ya. Nanti kita bikin satu model lagi ya. Satu metode di dalam model yang namanya getWhere. Nah, ini sebetulnya modelnya mirip-mirip dengan getData ya. Tapi di sini kita tambahkan where karena kita hanya mengambil spesifik data dari nomor gitu ya. Nah, setelah datanya itu terkirim ya, di sini ya harusnya mengirimkan bukan hanya nomor ya, tapi semua data berdasarkan where ini lalu ditampilkan ke dalam view form ya. Dan formnya ini nanti yang akan digunakan untuk mengedit data, dan di situ nomornya tidak akan bisa diedit karena dia adalah nomor yang bersifat unik ya. Jadi tidak boleh diedit karena dia itu hanya sebagai penanda. Kalau misalnya diedit diganti nomor yang lainnya, nanti akan menambah data, fungsinya seperti itu. Nah, setelah itu dia mengirimkan data dari data yang sudah terbaru, ya, data yang sudah terbaru beserta nomor yang tadi. Gitu. Kalau tidak ada yang terbaru pun tidak masalah, cuma nanti prosesnya tetap akan berjalan, seperti itu ya. Nah, di sini ya kita masuk di yang terakhir, yaitu di bagian controller update. Dari sini data yang diupdate itu diterima berdasarkan nomornya. Nah, lalu data ini dikirim ke dalam model berdasarkan nomor sebagai where-nya dan diupdate berdasarkan tabel MHS-nya. Lalu yang kedua adalah data itu sendiri, dan yang ketiga adalah where-nya, yaitu nomor yang dari pertama sudah diklik atau diinput oleh pengguna di halaman yang paling depan, yaitu untuk menampilkan seluruh data. Gitu ya. Mungkin caranya terlihat agak sedikit panjang, tapi sebetulnya simple gitu. Simple dan mungkin lebih cepat kalau misalkan
kita ngoding di CI ketimbang kalau misalkan kita ngoding di native seperti itu. Dan seperti biasa saya akan jelaskan list-list kebutuhan yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus setting database ya. Base URL-nya juga, helper URL-nya juga, dan routes ya. Sekali lagi, seharusnya ini tidak usah saya jelaskan ya. Oke, di sini di config ya, base URL-nya sudah di set. Lalu di autoload-nya juga sudah di set ya. Di mana nih? Database sudah di set. Kalau base URL library ya, di sini database itu pasangannya dengan database. Lalu yang base URL itu pasangannya dengan ini, helper URL gitu. Nah, ini routes ya, sebetulnya kita tidak usah, kalau misalnya sudah sampai sejauh ini ya, ini kita tidak usah untuk melihat routes bagian ini ya. Karena apa? Kalau kalian sudah paham tentang controller ya, ini adalah satu file yang akan dijadikan sebuah patokan di mana controller itu berada gitu. Ini adalah core-nya gitu. Nah, di sini kita sudah men-set default controller-nya itu adalah hal utama. Maka yang kita gunakan adalah hal utama di sini gitu ya. Satu file khusus yang ini. Kalau misalkan kalian pertama kali install, pasti controller-nya itu adalah welcome. Tapi semenjak kita ganti di sini ya menjadi hal utama. Kalian juga bisa bikin controller khusus ya untuk admin itu atau yang lainnya gitu. Lalu apalagi sudah ya. Nah, lalu selanjutnya kita setting modelnya. Nah, ini ya. Model itu kita buat dua untuk update ini. Yang pertama untuk mengambil data ya, atau memberi data dari database berdasarkan where atau inputan nomor tadi. Model untuk update data ini sudah dibuat. Kita cek dulu. Ya. Nah, di sini ya, sudah tersedia dari yang sudah kita buat. Mana itu? Yang pertama adalah di sini ya. Saya pindahkan saja ke bawah biar kalian paham. Sesuai dengan urutan codingan kita ya. Nah, ini ya. Di sini fungsinya untuk memperbarui data, betul ya. Ini datanya yang akan diperbarui dan dia harus membutuhkan where gitu. Lalu kita bikin satu metode lagi ya, di mana dia itu seperti ini, get data tapi bukan menampilkan atau mengambil seluruh data dari satu tabel ya, tapi dia mengambil data dari tabel dengan spesifik row ya, atau row khusus yang sudah diklik oleh pengguna, yaitu tadi where atau nomor ya. Sini sebetulnya kita langsung pakai ini saja tidak apa-apa ya, biar cepat tuh, karena sebetulnya sama gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih mahir ya, itu kalian saya sarankan mending ngetik dari awal gitu. Sini tabelnya terus where ya. Sebetulnya tidak usah harus menggunakan where gitu. Cuman ya ini saya kasih aja gini biar kalian tahu. Nah, di sini perbedaannya dengan get yang biasa adalah kita menambahkan get where seperti itu. Sini ada tabel, lalu ada. Oke, dua model sudah selesai dan dua model ini digunakan untuk update kita. Yang pertama untuk memperbarui data, yang kedua adalah mengambil data khusus dari spesifik baris itu. Lalu selanjutnya kita masuk di controller ya. Nah, di controller ini dia harus yang pertama menerima hasil penunjuk untuk diedit lalu dikirim ke dalam view. Intinya dia harus menerima data ya, atau dia harus menerima nomornya atau where-nya ini tadi dari form. Lalu mengambil data itu yang dari ini. Intinya untuk menggunakan metode ini ya. Dia kan membutuhkan where-nya ini. Lalu menampung hasil dari sini. Oke, kita langsung cari di controller ya. Di sini kita bikin misalkan apa ya? Ambil data where ya. Dan ini fungsinya sebetulnya seperti delete ya, persis banget. Pertama kita ambil penunjuknya di sini. Saya copy paste karena biar kalian langsung nyambungin dari konsep yang sudah kalian pelajari sebelumnya.
Oke, di sini data penunjuk ya dari array. Nah, di sini ini yang sebetulnya apa ya? Seperti di indeks itu. Ini indeksnya kita rapikan aja seperti ini biar kalian nggak bingung. Oke, di sini kita list load model ya. Di load dulu modelnya, jangan lupa ya. Nah, setelah itu datanya itu seperti ini, UI-nya belum selesai. Oh, sorry. Ini harusnya jangan diedit ya. Oke, sorry, saya ulangi ya. Silahkan di undo ya. Oke, di sini ambil list model dari yang lain. Oh, sorry, belum selesai di undo-nya. Oke, kalian back ya. Sorry. Ini kalian kopas semua sampai sini ya. Nah, ambil modelku get data, bukan get data yang biasa ya, tapi get data yang khusus. Ambil dari modelku. Nah, ini get data khusus. Betul, di sini where tabelnya MHS ya, kita lihat di sini. Dia membutuhkan nama tabelnya sudah kita set. Lalu yang kedua adalah dia membutuhkan where-nya. Mana data yang akan diambil? Dari row di sini gitu. Oh, ini ya. Jadi persis seperti yang ada di sini kalau misalkan kita pengen menghapus ya. Oke, lalu datanya ini data MHS dimasukkan semua di dalam datamu ya. Tapi di sini bukan di home tapi di form edit ya. Nanti kita bikin satu file ini. Oke, nah sekarang kita memulai dari home dulu. Di sini sudah ada home. Oke, ini bekas saya praktek sebelumnya ya. Localhost pwn web data MHS. Nah, di sini belum ada update-nya gitu ya. Ini tinggal kita kasih update. Caranya gimana? Ini biar kita sebelahan ya. Ini TD di bawah ya. Karena kita pengen bikin dia satu TD gitu. Lalu dikopas saja ya. Kalau misalkan kalian sudah paham. Kalau belum paham ya nggak usah dikopas gitu. Kalau ini untuk mempercepat. Oke, di sini bukan data nomor ini dikirimnya bukan ke hapus data ya, tapi ke metode khusus yang ada di mana nih? Nah, ini ambil data where. Oke, di sini. Ini seharusnya sudah bisa ya. Oke, kita kasih jarak biar lebih mending ya. Ada jaraknya. Oke, seperti ini. Oke, nanti pasti akan ada error, tapi kalian lihat di sini seperti ada get ya. Datanya ada di sini ya. Di sini untuk data yang sudah kita klik tadi, yaitu data nomor 2 ya. Yang tadi kita ngeklik nomor 2. Nah, sekarang kita masih error ya, karena kita harus menambahkan ini bayangan file nih. Oke, autoload-nya kita close dulu aja biar nggak bingung. Kita tambahkan form edit ya di dalam view-nya. Nah, form edit ini sebetulnya mirip banget seperti yang ada di form tambah ya. Kita panggilkan saja di sini. Nah, cuman perbedaannya apa? Dia itu ada penggabungan dari yang di select ya. Karena kan dia intinya di sini value-nya harus dari data yang dikirimkan tadi kan. Dari apa namanya? Dari metodenya gitu, dari metode controller gitu kayak gini kan. Nah, kita kan nggak tahu nih datanya yang mana. Mending kita ambil dari ya untuk view untuk menampilkan semuanya ini ya.
Nah, di sini kita mending pakai yang ini saja yang sudah ada ya. Kita copy saja ya. For each sini aja ya. Form tambah bukan ya, di close aja kalau udah nggak dipakai. Oke, di sini. Nah, pasti ada error ya karena dia nggak ada penutupnya gitu kan. Di sini ada pembuka dan harus ada penutupnya seperti itu. Oke, di sini oke, otomatis nanti isi datanya itu akan menyesuaikan di sini. Ini bukan nama S tapi dat. Misalkan nama ya. Harus disesuaikan dengan nama kolomnya ya. Ini name. Ini nama kolom yang ada di sini yang sudah pernah saya gunakan. Nomor, nama, name, alamat gitu ya. Value itu adalah untuk mengisi data formnya gitu. Kalau misalkan belum terisi nanti akan langsung diisi dari value ini. Nah, oke, seharusnya udah bisa. Nah, kan keluar ya. Nah, ini yang kurang adalah nomornya. Kenapa kita butuh nomor? Karena dia itu biar sebagai penanda gitu. Apakah sudah sesuai atau belum? Tapi dengan catatan dia tidak bisa diedit. Nah, gimana cara mengakalinya? Itu adalah dengan seperti ini ya. Kalian tambahkan read only ya. Jadi biar dia itu hanya bisa membaca data saja tapi tidak bisa diedit itu. Oke, sekarang kita coba di sini. Ya, sudah bisa, cuman kita coba rapikan sedikit lagi ya. Nah, itu ini kan nggak bisa diklik nih. Saya klik nggak bisa. Ini bisa nyuruh di blok. Nih, kalau ini bisa. Ini misalkan ganti namanya bukan Kumis ya, tapi Pak Budi. Name-nya kita sesuai A11 2018. Indra Prasta nomor 1 gitu. Nah, ini kan kalau di submit itu seharusnya untuk mengupdate data. Nah, di sini jangan tambah data ya, tapi kita harus bikin model lagi untuk mengupdate-nya ya. Atau dengan kata lain kita harus membuat metode di controller ya untuk menggunakan ini ya yang perbarui ini. Itu public function misalkan untuk update data. Nah, dia nggak butuh parameter ya. Dan yang pertama dia itu seperti ada di sini ya. Dia seperti untuk tambah data. Kan intinya sama gitu, menerima data dari post ya. Sorry, ini udah betul ya. Nama. Kalau nomornya nggak, kita pisah aja ya, karena dia itu nanti akan sebagai penanda. Oke. Karena sebagai penanda dia fungsinya mirip seperti yang ada di hapus data ya. Data penunjuk. Nah, ini itu harus disesuaikan dengan nama kolomnya gitu. Terus apa lagi? Modelnya kita pinjam yang ada di sini. Lalu, nah ini sebetulnya agak mirip ya. Copy saja. Nanti kita edit. Data MHS ya. This modelku bukan get data tapi untuk perbarui ya. Nah, dia itu membutuhkan apa? Nama tabelnya tadi MHS sudah betul, data yang mau diupdate. MHS betul data, bukan data penunjuk ya. Tapi yang akan diupdate yaitu data inputan. Lalu selanjutnya kita masukkan, nah ini yang terakhir adalah where-nya, yaitu data siapa atau yang mana yang akan diupdate gitu ya. Yaitu kita menggunakan data penunjuk ini. Ini harusnya bukan penunjuk ya. Tapi karena dia ngirimnya dari ini ya, post ya, metode post, name no ya, nama variabelnya adalah no. Jadi kita pakai yang ada di sini, nanti kita edit menjadi no. Ini terus data penunjuk.
Nah, jangan lupa setelah nanti diupdate, nanti kita harus redirect. Mana codingan redirect ya? Nih ya. Oke, sudah selesai ya. Dan saatnya kita akan buktikan apakah datanya itu berhasil diupdate atau tidak gitu ya. Nah, sekarang kita coba Pak Budi A11 2018, Indra Prasta nomor 1. Ya, langsung ke update. Nah, kok datanya langsung ke nomor 5? Ini ada yang keliru nih. Harusnya dia tuh ngupdate ya, bukan menambah data. Kayaknya. Nah, ini yang keliru ya. Dia masuknya di metode yang lain gitu. Tambah data. Ini harusnya adalah masuknya metode yang update data. Nah, nih. Oke, kita refresh Pak Budi ya, ganti. Misalkan untuk ngetes saya sukanya itu menambahkan angka atau huruf ya sebagai penanda. Indra Prasta A-nya 3 misalkan. Pak Budi 29 A-nya 1 tadi dan A-nya ini 3 di Indra Prasta. Oke, sudah betul, sudah sesuai untuk update-nya ya. Jadi dengan ini CI ya, pembelajaran CI kode indicator untuk CRUD saya nyatakan selesai, seperti itu. Jadi sebetulnya cukup simpel dan lebih mudah, lebih singkat kalau misalkan kita menggunakan kode igniter atau framework untuk PHP. Jadi di mana-mana framework itu untuk mempercepat dan mempermudah. Framework itu ada banyak, ada framework PHP seperti CI atau Laravel gitu ya. Ada juga framework untuk desain, framework CSS seperti Bootstrap atau template yang sering kalian gunakan untuk mengerjakan project-project itu ya. Nah, begitu, mudah-mudahan cukup jelas. Seperti biasa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan di WhatsApp group atau di WhatsApp pribadi saya, atau kalian juga bisa menanyakan di komentar YouTube ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.